Halo rappers, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di program saya yang pasti mengulas atau membahas sesuatu yang mungkin langka atau mungkin sangat berharga, yaitu namanya review. Nah, kali ini review akan membahas koleksi t-shirt band vintage saya apa gue ya? Enakan gue kali ya? Gue t-shirt gue yang mulai dikoleksi sebenarnya ketika sudah mulai mempunyai penghasilan sendiri, karena waktu zaman SMA ya belum bisa beli lah gitu. Buat ongkos sekolah aja kan kadang masih kurang atau buat jajannya kurang, buat jajan di kantinnya kurang, apalagi mau buat beli barang-barang koleksian atau yang barang yang disuka. Nah, setelah akhirnya punya penghasilan sendiri, akhirnya mencoba untuk melampiaskan hasrat ingin punya barang-barang yang memang sudah diimpikan dari dulu. T-shirt band adalah salah satu barang-barang yang memang ternyata punya value, punya semakin lama, semakin tua, semakin mahal. Walaupun mungkin terlihat kayak buluk gitu ya, t-shirtnya buluk gitu kan, kaosnya kayak kain pel gitu. Bahkan pernah ada satu kejadian waktu itu di rumah, waktu masih bujangan ya, mamahku pernah ngira itu kain pel. Jadi buat beneran buat ngepel lantai, saking buluknya. Saya bilang, dalam hati, aduh mah ini belinya mahal mah. Tapi kan anak orang tua ya kita ngasih tahunya harus pelan-pelan. Ya itulah salah satu hal-hal lucu yang terjadi, dan mungkin kadang suka tidak bisa diterima sama akal sehat. Ya buat apa sih nih t-shirt buluk ini dikoleksi, mahal harganya gitu. Tapi itulah dia kepuasan hati itu penting gitu. Nah, oke, kita bahas t-shirt band vintage yang gue punya. Ini band-band dari luar negeri kebanyakan, karena memang yang punya value memang band-band dari luar, band-band bule lah gitu. Oke. Pertanyaan yang pertama, t-shirt termahal yang pernah dibeli. Oke, ini t-shirt termahal yang pernah dibeli. Bentar. Ini dia. Ini The Last. Lagu hitsnya mungkin dia salah satu band yang cuma punya satu album dan one hit wonder. There She Goes lagunya. There she goes again. Nah, ini salah satu band yang menurut gua dia hanya punya satu album, tapi lagunya itu sangat everlasting ya. Dan sempat di cover juga sama Sixpence None the Richer yang lagu There She Goes itu. Nah, versi aslinya yang nyanyi adalah band ini, The Last. Ini band asal Liverpool. Nah, ini ada turnya mereka tahun 91. Ini bulan Maret tahun 91. Jadi ini sudah ketahuan ya bahwa ini t-shirt ini dirilis ketika mereka melakukan tur di bulan Maret tahun 91. Jadi ini adalah bukti otentik mereka pernah melakukan tur di saat itu, dan ada merchandise yang mereka rilis. Jadi gue selalu kalau nonton konser itu pasti yang gue tuju adalah booth merchandise. Karena apa? Biasanya band itu hanya merilis merchandise itu saat konser. Jadi kayak misalnya ada turnya, ada tanggal-tanggal turnya, ada kota-kota mana saja yang mereka kunjungi, negara mana aja mereka kunjungin gitu. Nah, ini salah satu kaos paling mahal yang pernah gue beli, t-shirt band vintage yang pernah gue beli. Dan ini jujur, kalau kalian tahu, ini bolong tadinya, bener-bener bolong, kayak digigit tikus, bolong gede gitu. Dan kalau dilihat dari sablon kan juga, kita bukain, yang namanya udah suka ya memang itu barang yang susah ya pasti dibeli. Nah, ini kita lihat tuh, ini tadinya bolong, gue jahit lagi di tukang jahit di dekat rumah, karena ini bolong gede gitu. Ini sekitar, gue beli sekitar berapa ya? 10 jutaan saat itu udah 10 juta. Nah, sekarang ya terserah gue mau jual berapa kalau memang ada orang mau beli. Jadi memang priceless gitu. Nah, ini benar-benar sablonnya juga udah mulai menghilang, tapi ya alhamdulillah masih kelihatan. Dan ciri khas t-shirt vintage biasanya ya, walaupun nggak semua vintage tuh jahitannya satu. Ini single stitch, jadi jahitan satu. Jadi ini salah satu t-shirt yang paling mahal yang pernah gue beli. Tapi keadaannya ya sangat-sangat belel ya. Ada bolongnya juga tuh, ada hole-nya. Tagnya juga udah hilang, udah nggak tahu kemana.
gitulah. Tapi ya yang kita beli adalah nilai sejarah, terus kepuasan sih. Maksudnya kepuasan itu tidak bisa diukur dengan harga, dengan uang ya. Kalau kita suka, kita mampu membeli, ya udah kita beli. Kadang-kadang juga ada juga yang belinya berapa mahal gitu ya, tiba-tiba karena BU dijualnya setengah harga, ada juga. Tapi ya itu dia, kadang-kadang kalau menjual sesuatu kadang gue mencoba untuk kembali lagi, oh iya, barang-barang ini tidak dibawa mati. Jadi tetap bersyukur tuh ya, misalnya kita lagi BU gitu ya, menjual barang yang kita suka ya, kita kembalikan lagi ke oh alhamdulillah kita masih hidup, kita bisa menghirup udara. Jadi itu untuk agar kita tetap bersyukur gitu. Jadi walaupun tiba-tiba nih barang yang kita koleksi harus kita jual ya, nggak masalah. Ntar kalau kita punya duit lagi, kita beli lagi gitu. Jadi gue pernah beberapa kali, misalnya gue pengen sesuatu ya, pengen beli gitar gitu ya, terus akhirnya gue menjual barang-barang koleksi yang lain. Kenapa? Karena gue juga tetap pengen menjaga stabilitas ekonomi ya. Ya jangan sampai kita beli barang hobi tapi mengganggu kebutuhan yang pokok. Kayak misalnya bayar sekolah anak, terus buat makan kan, gaji-gaji asisten rumah tangga, jangan sampai mengorbankan itu. Jadi usahakan ya yang pokok-pokok kita harus, yang kewajiban harus kita penuhi dulu, baru kita beli barang-barang yang kita suka, barang-barang hobi. Nah kalau misalnya lagi BU kita harus menjual barang hobi ya nggak masalah, itu sah-sah aja gitu. Jadi nggak perlu gengsi juga gitu. Toh tetap harganya juga tetap oke, walaupun mungkin jual rugi tapi tetap oke lah gitu kalau barang-barang yang rare ya, barang-barang yang langka gitu, seperti ini. Pertanyaan kedua, cara dapetinnya bagaimana itu Pak? Nah ini cara mendapatkan t-shirt. Biasanya gue punya komunitas kolektor kaos-kaos band gitu. Nah kaos-kaos band itu juga ada yang baru-baru, ada yang vintage. Nah kalau yang vintage itu memang lebih punya value karena satu sejarah ya, nilai sejarah. Yang kedua umur si t-shirt tersebut ya. Kadang-kadang kayak ini tahun 91, berarti kan umurnya udah berapa tuh? Kalau tahun 91 berarti sudah 30 tahun ya. 30. Sudah 30 tahun umur. Jadi ini t-shirtnya ya lebih tua ini daripada si kameramen ini. Si Bon. Lu berapa, Bon? 23. Tuh 23. Berarti tuaan ini. Tuaan t-shirt ini kan. Jadi biasanya itu kita mencari di sesama kolektor, atau sekarang kan memang udah gampang ya eranya digital, jadi kita bisa mencari di website atau di situs-situs jualan, misalnya eBay gitu. Nah biasanya suka dapet di situ. Ada juga Etsy, terus adalah beberapa situs-situs t-shirt band yang memang menjual khusus t-shirt band vintage terutama ya. Jadi ada etsy.com, Etsy atau eBay. Biasanya sih itu, gue suka nyari di situ. Atau sekarang juga udah banyak akun-akun Instagram yang menjual t-shirt band vintage. Itu di Instagram banyak banget. Ya cari hashtag vintage band t-shirt misalnya, atau vintage t-shirt gitu. Itu cek aja di hashtagnya, biasanya tuh keluar tuh akun-akun yang menjual t-shirt band vintage. Itu biasanya ada orang Thailand juga ada tuh, banyak orang Thailand yang menjual vintage band t-shirt. Terus ada orang-orang Amerika juga, ada orang Inggris juga, ada beberapa akun-akun dari UK itu juga menjual banyak t-shirt band yang vintage gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, yang buat mahal tuh dari segi apanya sih sebenarnya? Nah, yang buat mahal, oke. Biasanya si t-shirt tersebut punya nilai histori atau ada sejarahnya, atau memang menjadi bukti perjalanan mereka. Contoh ini adalah band dari Inggris juga, The Sundays. Ini adalah cover albumnya mereka, yang album pertama. Nah, ini ada The Sundays saat mereka tour, kalau dilihat dari kotanya di Amerika ya, tour Amerika. Nah, terus ada copyright-nya tahun 90. Ada copyright 90 The Sundays under license to Brokum. Nah, itu yang bikin si t-shirt ini mahal. Terus sama umur t-shirt tersebut. Kayak contoh ini tag yang ada di leher ini kan Brokum. Nah, kalian bisa cek juga tag jadul, tag vintage itu apa aja sih. Nah, itu bisa jadi referensi kalian juga untuk tahu apakah t-shirt ini vintage atau tidak. Brokum Silver ini juga kalau tag Brokum ini sudah pasti ini vintage gitu. Jadi
biasanya kalau mau tahu ini vintage atau tidak, kalian bisa lihat langsung dari si tag tersebut gitu. Nah, kalian bisa search tag TAG ya, tag vintage t-shirt misalnya. Ntar keluar tuh tag-tagnya mereknya apa aja gitu. Terus yang bikin mahal itu sejarah, terus memang kapan mereka rilis si t-shirt tersebut. Jadi tahunnya biasanya ada copyright-nya. Terus sama seperti ini. Ini bisa mahal karena satu ditandatangan sama vokalisnya Sixpence None the Richer. Jadi kebetulan gue waktu itu sempat ketemu sama Lee Nash, ini vokalisnya Sixpence, dan gue sempat ketemu dan akhirnya minta tanda tangan gitu. Nah ini juga kaosnya vintage juga, ini terlihat dari tagnya juga tuh. Terus ini juga dapat tanda tangan juga nih Boyzone. Ini boyband yang salah satu boyband yang gue suka juga. Kalau anak-anak sekarang pasti kan sukanya One Direction atau BTS atau EXO gitu ya, yang Korea gitu kan. Tapi kalau zaman dulu di era gue 90s ya ada Boyzone, ada Take That. Nah, ini kemarin pas konser di Jakarta gue ketemu sama Ronan Keating, terus tanda tangan. Dan Ronan Keating juga follow Instagram gue loh. Gitu. Terus ini juga Ash ini band dari Irlandia, kemarin sempat ketemu juga tanda tangan. Terus sama momen-momen tertentu kayak misalnya Piala Dunia tahun 98. Nah ini Pearl Jam, ini band dari Amerika, grunge. Dia ngerilis jersey saat itu, dirilis saat memang momennya waktu itu Piala Dunia gitu. Jadi memang momen-momen yang tercapture saat itu bisa jadi value juga, bisa ngasih value lagi untuk si t-shirt tersebut, jadi makin mahal gitu. Oke, pertanyaan nomor 4. Perawatannya bagaimana sih, Kak? Ini gue pernah punya cerita waktu itu sama asisten rumah tangga. Jadi baru nyampe ini t-shirt, beli harganya lumayan gitu, hampir 5 juta lah saat itu. Karena kan memang dari gue beli waktu itu kalau salah dari UK atau dari Amerika gitu ya, dikirim. Setelah menunggu hampir 1 bulan ya, baru nyampe ke Indonesia. Terus karena ini kan kaos vintage ya, walaupun saat itu terlihat NOS, new old stock, jadi kayak masih baru gitu, tapi ini vintage. Jadi kaosnya juga ternyata lapuk gitu. Terus gue minta tolong ke asisten rumah tangga untuk tolong cuciin gitu kan. Bu, tolong cuciin ya. Tiba-tiba selang berapa menit teriak, Mas, kenapa? Bolong. Loh, ibu apain? Enggak, saya tuh tadi cuma kucek doang. Wah, itu kayak separuh hati gue tuh kayak dipotong gitu. Ini melebihi sakit hati ditolak sama cewek sih. Jadi benar-benar kayak diiris gitu. Gila, mau marah, asisten rumah tangga sudah tua gitu kan. Mungkin ini adalah ujian gue juga untuk dilatih kesabaran kan. Tapi sampai dari situ gue belajar bahwa ya kita harus hati-hati gitu, untuk nyuci aja harus hati-hati. Makanya akhirnya, karena waktu itu memang si asisten rumah tangga ini nyuci semua keperluan, semua baju-baju yang ada di rumah, orang-orang rumah. Nah akhirnya gue meng-hire orang khusus, 1 orang untuk mencuci baju gue sendiri gitu. Karena ya biasanya kalau misalnya gue sempat, gue yang nyuci sendiri gitu. Karena apa? Ternyata mencuci t-shirt band vintage ini juga harus hati-hati ya. Maksudnya satu, dia tidak boleh dimasukkan ke mesin cuci. Kedua, kalau ada warna-warna yang memang putih atau apa ya, nyucinya sendiri. Terus jadi jangan dicampur sama t-shirt yang lain. Hanya dicelup-celup aja, yang penting wangi, dicelup. Terus meresnya juga pelan-pelan. Jadi benar-benar yang nggak boleh begini gitu. Jadi akhirnya tuh nanti kan bisa merusak sablon, terus kainnya juga jadi makin belel ya, jadi rusak. Tapi apa ya, kita ngerawatnya kayak merawat pasangan ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan. Nyemurnya juga nggak boleh langsung ke sinar matahari. Jadi kalau bisa ada filternya lagi misalnya. Intinya jangan sampai si matahari itu langsung menuju ke t-shirt gitu. Terus dibalik kalau bisa gitu. Jadi memang perawatannya memang cukup harus hati-hati banget. Terus nyetrika juga gitu, disetrikanya juga nggak boleh panas-panas, suhunya tidak boleh panas. Terus kalau bisa ya syukur-syukur malah nggak disetrika, lebih bagus lagi. Jadi biarin aja buluk itu belel gitu, kayak orang tak terurus ya. Tapi sebenarnya kalau aman sih pakai setrika yang jangan terlalu panas aja gitu.
Terus di sablonnya juga jangan kelamaan, jadi bener-bener yang penting nggak kusut aja. Jadi memang t-shirt band ini memang kalau orang paham bakal wah gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti juga ya mungkin ngira ya ini t-shirt biasa aja. Tapi kadang-kadang kalau ada event musik gitu kan, ada event-event yang memang nonton konser, terus kita nonton band yang kita suka pakai t-shirt band yang vintage gitu, itu jadi pusat perhatian banget. Karena gue pernah nonton konser di Summer Sonic di Jepang, itu gue pakai t-shirt band yang vintage yang memang band yang main di situ, itu benar-benar orang tuh pas gue jalan tuh nengok semua gitu. Gue kira nengok karena gue ganteng ya. Nggak taunya karena ngeliat t-shirt yang gue pakai gitu. Nah, itulah kadang-kadang apa yang kita pakai tuh menambah kegantengan kita ya gitu. Ya nambah berapa persen lah. Jadi kalau orang yang paham itu pasti bakal amazed dengan apa yang kita pakai, kalau apalagi yang vintage. Itu aja sih paling perawatannya. Yang penting nggak boleh masuk mesin cuci, cukup dengan pakai pewangi aja. Terus meresnya juga tidak boleh kencang-kencang, jemurnya tidak boleh langsung kena sinar matahari, nyetrikanya nggak boleh dengan suhu yang panas. Yang penting kusutnya hilang gitu. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Cara bedain yang ori sama yang fake gimana, Kak? Oke, ini menarik. Gue termasuk kolektor yang menjunjung tinggi originalitas. Jadi yang official tuh gue suka banget. Misalnya gue beli itu memang di booth merchandise-nya mereka. Kan ada juga yang jualan di luar. Misalnya kita nonton konser nih, ada juga tuh yang jualan di luar tuh, yang di parkiran atau yang di pinggir jalan. Nah, tapi kadang-kadang yang bootleg atau yang fake, yang palsu, yang tidak dirilis resmi sama bandnya, kadang-kadang desainnya lebih bagus. Jadi itu banyak terjadi sama desain-desain yang vintage boot. Jadi fenomena vintage ini luar biasa. Dia tidak melihat fake atau official atau original. Kalau udah vintage dan desainnya bagus, biasanya juga itu bisa mahal juga gitu. Tergantung kita mau milih yang mana, mau milih jadi kolektor t-shirt band yang official atau yang fake atau yang bootleg. Nah, fake itu kadang-kadang gini, kalau fake itu biasanya yang dirilis versi official tapi dipalsuin, ya. Tapi ada juga yang bootleg. Ini ngomongin tambahan lagi bootleg ya. Bootleg itu kadang-kadang dia tidak official, tidak dirilis resmi sama bandnya atau sama musisinya, tapi terkadang desainnya lebih berani daripada yang versi officialnya. Jadi sebenarnya tergantung kalian. Kalian pengen jadi kolektor yang gimana? Kalau kalian suka sama bandnya, biasanya mau itu bootleg atau fake atau official dibeli. Biasanya gitu yang udah maniak banget. Tapi ada juga yang memang kayak gue, itu termasuk yang penyuka mengkoleksi t-shirt band yang official. Jadi memang dirilis resmi sama band tersebut. Gitu. Tapi gue juga tidak menyalahkan. Tapi sebenarnya gini, gue tidak menyalahkan orang-orang yang membeli bootleg atau yang tidak dirilis resmi sama si band tersebut. Karena balik lagi niat kita seperti apa. Kalau gue dengan gue membeli yang official, berarti gue menambah pemasukan dari band tersebut gitu. Ini nggak ngomongin vintage atau baru ya. Kalau misalnya ya vintage kan memang dia pasti kan punya value ya, karena memang dirilis di tahun yang saat itu ya. Tapi kalau misalnya kita punya niat untuk memajukan atau bikin band yang kita suka itu survive, atau bikin band yang kita suka itu berkarya terus ya, dengan membeli yang original biasanya gitu. Tapi balik lagi, kalau kolektor itu, apalagi kolektor band vintage, t-shirt band vintage ini unik-unik. Ada juga yang memang mengkoleksi yang bootleg vintage bahkan gitu, yang misalnya misal gini. Oke, misalnya ini The Cure ya. Nah ini kan desain ini yang dirilis resmi karena tag-nya juga tahuan. Nah, tapi ada juga yang saat mereka konser di tahun 96 ya, di luaran tuh ada juga yang jual bootleg-nya. Kadang-kadang desainnya beda tuh sama yang dirilis resmi. Tapi kadang-kadang lebih unik lagi desainnya, dan itu yang justru malah yang bikin si t-shirt tersebut jadi punya value, punya nilai. Ini kita ngomongin yang vintage ya gitu. Tapi kalau misalnya belum lama kita nonton konser gitu, terus kita beli yang bootleg, terus kita simpen sampai 50 tahun lagi, nah itu bisa jadi itu akan jadi t-shirt yang mahal nantinya gitu. Jadi memang balik lagi ke diri kita masing-masing, kita mau jadi kolektor yang seperti apa. Kalau saran gue sih, kita tetap harus beli yang official, karena itu juga jadi salah satu cara kita untuk menghargai musisi yang kita suka kan gitu. Kira-kira seperti itu.
Jadi buat teman-teman yang terpenting adalah ketika memulai untuk mengkoleksi, lihat dulu kemampuan. Jadi tidak perlu ngoyo pengen terlihat wah gua kolektor vintage, kaos vintage yang dikagumi gitu. Nggak perlu niat seperti itu, tapi intinya ngalir aja, beli sesuai kemampuan. Kalau emang pengen jadi kolektor ya berkumpullah dengan para kolektor juga, masuk ke komunitas juga, itu juga bisa membantu. Kadang-kadang kalau kita lagi beruntung juga kita bisa dapat yang murah juga sih itu. Jadi tidak semua kaos vintage itu mahal, tergantung keberuntungan kita. Apalagi ya itu sih yang penting sesuai kemampuan, tidak ngoyo, tetap prioritaskan hal-hal yang pokok, hal-hal yang wajib, baru kita pentingin hobi kita gitu. Tapi menyenangkan hati juga penting banget. Jadi kalian juga jangan terlalu sering, maksudnya jangan selalu menyenangkan hati orang juga. Jangan lupa kita sendiri juga harus senang juga, happy. Jadi ketika kita sudah happy, kita jadi enak nyenengin orang lain gitu. Oke, selamat mengkoleksi t-shirt band vintage ataupun t-shirt yang baru-baru juga nggak apa-apa, karena suatu saat itu akan menjadi vintage. Jadi semangat, sampai jumpa lagi di pembahasan review berikutnya. Oke, dadah.